berkenalan dengan Tuhan Allah, tentu kita tidak menikmati damai sejahtera itu. Ya, sama kita dengan seorang yang hartawan. Kita tidak berkenalan dengan dia, tidak mungkin kita akan mengalami imbas kekayaannya itu kepada kita. Demikian Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera, tidak mungkin itu akan bisa memelihara hati kita, terimbas kepada kita, memberikan kepada kita damai sejahtera, keteduhan perasaan, ketenangan kalau kita belum mengenal siapa Tuhan kita itu. Ya, kalau Pat Boone menyanyikan Do you know my Jesus? Itu nyanyinya itu. Do you know my Jesus? Kenalkah engkau Yesusku itu? Bagaimana ibu-ibu jawabnya? Sudah tahu nama itu, sudah pasti tahu. Kenalkah? Kalau Maria mengatakan kepada malaikat surgawi yang datang kepada dia, menubuatkan tentang atau memberitahukan tentang rencana kelahiran Tuhan Yesus, bahwa dia akan mengandung. Lalu Maria menjawab, bagaimana itu mungkin? Aku belum pernah mengenal laki-laki. Kata mengenal. Banyak ibu-ibu tidak kenal suaminya. Selalu di sampingnya, makan bersama, tidur bersama. Still masih belum kenal suaminya. Rajin ke gereja, anggota KOR, marari Kamis, marari Rabu, dongar sahuta. Do you know Jesus? Kenalkah engkau Yesus itu? Apakah aku sudah berbuah? Amin. Saya pulang sekarang karena ibu kan sudah bisa menjawab sendiri itu. Sudah berbuah enggak? Kan saya enggak bisa mengatakan ibu sudah berbuah ya, ibu belum berbuah ya, kan enggak bisa. Ibu sendiri yang bisa menjawab kan. Jadi sudah amin lah itu kalau sudah bisa dijawab. Saya kasih kepada MC kembali kan. Oke, mari kita membuka 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen yang berserak karena penderitaan yang mereka alami akibat daripada mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu terjadi penganiayaan kepada mereka, lalu mereka berserak. Nah sekarang di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami itu, Rasul Petrus menuliskan surat ini, disuruh oleh Roh Kudus mengatakan kepada mereka. Ayat yang ke-9 dan 10. Oke. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih itu yang istimewa itu. Mengapa ibu yang dipilih oleh bapak? Padahal ada pacarnya yang lain tadinya. Ya. Karena ibu adalah seorang yang istimewa. Melebihi dari wanita-wanita yang lain. Pacar-pacar yang lain itu. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat dari imam. Imam itu perantara antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya yang memimpin ibadah ialah imam. Yang berdoa ialah imam. Jadi kamu orang percaya itu walaupun kamu penuh dengan penderitaan, tapi kamu adalah imam-imam Allah. Ya. Yang rajani. Mengapa rajani? Karena kamu anak raja. Oke. Tolong ibu nyatakan ke dalam hati. Rupanya aku anak raja. Apalah kalau anak Prabowo kan.
Anak Prabowo itu nggak tentu kemana, apakah sama istrinya dia atau sama bapaknya dia. Ya tapi kalau kita anak-anak raja, hanya ada satu raja, raja segala raja itu. Yesus Kristus. Kembali tadi pada pertanyaan itu. Do you know Jesus? Kalau tidak kenal Tuhan Yesus, Anda tidak tahu bahwa ibu adalah anak raja. Kalau anak itu yang paling diperhatikan. Anak adalah ahli waris. Anak adalah yang dibenahi dengan segala sesuatu kebutuhannya. Oke. Apalagi imam. Imam itu orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan, antara anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Ibulah perantara. Jadi kalau nama anak-anak kita itu kita tidak sebutkan cucu kita, tidak sebutkan setiap pagi kepada Tuhan dalam doa kita. Siapakah Anda? Siapa? Imam? Imam yang bagaimana? Yang dikatakan Tuhan imam itu sekaligus anak raja. Raja segala raja. Makanya kita katakan karena kita anak Tuhan yang percaya Bapa yang di sorga. Kan itu kita bilang kan. Tidak asal kita katakan Allah yang di sorga. Tapi kita katakan Bapa yang di sorga. Artinya aku anakmu sedang datang menghadap engkau. Oke. Walaupun kita tidak lihat dengan mata kita, tapi He's here. Dia di sini. He's here. Dia di dalam hati kita. Oke, imamat yang rajani. Itu yang kedua. Tadi bangsa yang terpilih. Istimewa karena terpilih itu. Lalu yang ketiga. Dikatakan bangsa yang kudus. Sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yesus telah mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka melakukan itu. Dari kayu salib itu dikatakan begitu. Tapi selalu kita katakan, Pardosana godang doa badia anggoho. Gitu. Nggak garuk tokin minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampunlah dosaku, masa kanak-kanakku, dosa yang kuwarisi dari orang tuaku, dosa masa pemudaku, dosaku kepada suamiku, kepada anak-anakku, kepada Tuhan. Pagi berdoa begitu, siang berdoa begitu, mau makan berdoa, habis makan mau tidur berdoa. Lalu Yesus mengatakan, yang mana lagi yang belum kau ampuni rupanya? Minggu yang lalu kau minta itu, sudah ku katakan iya. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosa kesalahanmu. Sejauh timur dari barat, aku telah menjauhkan itu daripadamu. Jadi kalau sudah dijauhkan Tuhan dari kita, sudah dipikulnya itu di kayu salib dan dikubur bersama dengan Dia, di mana dosamu itu sekarang? Kecuali kalau kamu main-main dengan doamu itu hanya di mulut aja, bukan dari dalam hati. Itu sebabnya orang yang sudah menikmati pengampunan dari Tuhan, dia sukacita. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Dulu kita memang orang berdosa. Tapi orang berdosa yang sudah diampuni. Sama itu, sering saya berikan contoh itu, ya kan? Datang buru saya. Fuanggap maju buruku itu dah. Jadi maaf ya, sudah ku ambil duitmu 50.000. Kau ambil? Ya sudah salah saja, saya enggak minta. Ambil aja dari dompet Dedi. Oh sudahlah, sudah. Jadi kemana duit itu? Sudah ku pakai. Oke sudah nang. Ya, saya senang kau mengatakan itu dengan jujur. Mengambil dari dompet saya. Oke. Tapi lain kali jangan lagi ya. Jangan lagi. Iya Dad. Pergi saya. Besok pagi datang lagi dia. Dad, sorry ya. Ku ambil Daddy 50.000. Loh,
Kau ambil lagi. Enggak, yang kemarin itu ku ambil 50.000. Loh, kemarin sudah kau bilang. Jadi dalam pikir, oh nah lupa dorai bana. Nah, mungkin lupa dia bahwa dia sudah akui. Sudahlah, kemarin kan kau sudah bilang. Sudah ada dibilang, ya sudah. Karena kau sudah pakai duit itu. Tapi lain kali bilang ya, kalau butuh duit bilang, ini bapakmu ini. Iya. 2 hari lagi kemudian, Dad, maaf ya, apalagi sayang, ku ambil 50.000 dari duit Dede, dari kantong Dede. Lah, kau ambil lagi kapan? Yang 4 hari yang lalu itu. Kurang ajar Nyon. Kan itu dalam hati saya kan. Berarti kau main-main minta ampun. Gak benar kau minta maaf. Banyak kali orang Kristen yang kurang ajar. Sehingga kamu tidak menikmati apa artinya pengampunan. Padahal 1 Yohanes 1 ayat 9 itu kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kalau sudah diampuni, sudah disucikan, masih jorok, berarti tidak artinya darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan darahnya mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa kita itu. Jadi kalau saya begini, imadah dangol hi, kurang ajar kau. Hona marmigu karijum dangol. Sudah kuberikan sukacita sama kau, sudah kutebus kau dengan harga yang mahal. Kan itu kata Yesus. Jangan main-main dengan imanmu. Jangan main-main dengan doamu. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Istimewa kamu. Imamat yang rajani. Burni raja ruhamu. Kalau saya menghina adik saya itu, apa? Burni raja udah. Kan itu dibilangnya kan. Pada raja apa? Belum tentu raja Hutauruk. Ya kan? Baru dari raja segala raja yang punya alam semesta, yang menciptakan dunia ini. Barulah kamu. Bisa dinikmati itu. Kalau baru raja jalan beginilah, bukan? Bahasa Honda tuduk kok nadangol aku hilala lah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sudah dikuduskan, merdeka, sukacita. Satu lagi, ada lagi bangsa kudus, umat kepunyaan Allah sendiri dan milik nisibolis bihamu. Sudah dibeli, harganya dengan lunas dibayar, yaitu dengan darah dan dengan nyawa Tuhan Yesus. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Itulah. Enak tu dia hona baru. Imadah, adok persekutuan nami di sana. Gitu pula dia menjawab. Maila mado adok persekutuan nami di sana. Padahal dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus, Raja segala raja. Siapa kamu maka malu terhadap Tuhan Yesus? Menyaksikan Tuhan Yesus. Sudahkah aku berbuah? Ada tu dia nak baru. Sona akhirnya dapat. Imadah persekutuan dah mau. Harusnya begitu. Iko
Ikutlah. Enak kali di sana kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itu dia hona baru. Madah. Adong ulau kusautik di sana. Ahai ulau muhroa. Hari Selasa don. Madah adong punguan nami. Makin halus suaranya. Makin malu dia mengatakan adong punguan nami. Bertobat. Sudah selesai kan firman Tuhannya? Bisa kita pulang? Oke. Jadi saya tidak mempunyai keahlian mengenai tanam-tanaman. Apalagi kalau mengenai tanaman buah. Kalau tanam-tanaman yang lain, kalau kamu tu jebu nami beda kamu nagudang tanaman desi. Keliling jebu nami 1 gijang sampai ke atas. Karena hobi saya itu tanam-tanaman itu. Tapi saya tidak punya pengertian tentang tanaman buah. Lalu saya orderlah online dari Jakarta. Pohon apokat. Sudah sediakan tong besar, dipotong, sudah saya taruh di situ tanah. Saya pilih menurut saya tanah yang subur dan yang cocok. Lalu saya order lagi jambu. Jadi 2 macam. Jambu air. Ya. Jadi saya baca lagi online, ini pupuk bagus sekali. Kalau ditabur itu di sekitar tanaman ini, maka akan cepat berbuah. Ditunjukkan pula gambar-gambar di apa itu kan? Tanaman yang ada durian, yang ada pokok yang tidak bisa dihitung banyaknya buahnya. Ya, ku order lagi itu. Saya taruhlah di sekitar nggak berbuah avokatnya, sudah tinggi. Lah, gimana ini? Apalagi mau diperbuat? Aku tebanglah ini. Orang sudah terlindung, pekarangan di belakang itu sempit, jadi sudah terlindung. Padahal yang di online itu kan di HP itu masih pendek-pendek, sudah ramos-ramos, banyak kali buahnya begitu. Jambunya memang pendek, berbunga. Wah, sudah berbunga jambu saya, banyak kali bunganya. Lalu berubah jadi putih, sudah mulai kuning. Tapi di dalam ulatan semua. Lalu belum apa, sudah berjatuhan, masih putihnya, tapi sudah mulai ada sedikit merahnya. Datang asisten rumah tangga kami mengatakan, Pak, kok berjatuhan buahnya itu semua? Sudah kulihat memang berjatuhan buahnya, tapi malu saya bilang sama ibu. Iya. Jadi siapa yang salah? Ya, siapa yang salah menurut ibu? Saya kan tidak punya pengetahuan apa-apa mengenai tanaman itu. Padahal mengerjakan yang seperti itu. Jadi siapa yang salah? Saya dong yang salah. Gak punya pengetahuan apa-apa tentang itu. Hanya nyontek-nyontek dari orang lain nih kan. Bikin pupuk ini katanya. Bikin pupuk ini katanya. Siram dengan. Jadi avokatnya sudah saya tebang. Jambunya masih kubiarin. Tapi sudah kupikirkan ini akan dihancurkan lah ini. Jadi, iya, karena saya tidak punya pengetahuan mengerjakan itu. Sebenarnya dari segi umur avokat sama jambu itu memang sudah harus berbuah.
Sudah cukup dewasa tanaman itu untuk menghasilkan buah, tapi tidak berbuah. Karena memang si pemilik itu tidak punya pengetahuan yang jelas tentang bagaimana membuat tanaman itu berbuah. Tapi Yesus tidak pernah salah. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Yohanes 15 ayat 16. Dalam Yohanes 15 ayat 16 Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Ya, Yesus yang mengenal murid-muridnya itu bukan oleh karena sudah sempurna murid itu, tidak ada lagi kelemahan daripada murid-murid itu, bukan demikian. Makanya pada Lukas 9 disuruhnya berdua-dua murid yang 12. Dalam Lukas 10 disuruhnya berdua-dua pergi murid yang 70 orang untuk memberitakan Injil. Yesus mau melatih mereka, apakah apa yang sudah dilatihkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka itu bisa mereka lakukan. Bukan hanya mendengar dari Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mendengar firman Tuhan, memegangnya atau memelihara dalam hati, dan yang melakukan. Yang melakukan itu membuat kita berbahagia, bukan hanya pengetahuan di otak lagi semata-mata. Ya, maka Yesus menghendaki bahwa supaya kebahagiaan itu benar-benar nyata di dalam diri murid-murid yang dipilihnya itu. Dia memilih 12. Dia memilih 70 orang. Kita bayangkan itu. Petrus itu siapa rupanya? Penjala ikannya dia. Waktu Andreas sahabatnya datang mengatakan, kami sudah bertemu dengan Mesias. Waktu Andreas dari Yohanes Pembaptis mendengarkan bahwa Yesus adalah domba Allah yang memikul dosa seluruh manusia. Yohanes bab yang kedua itu. Ya. Lalu bersama dengan Yohanes yang kemudian murid Yesus, Andreas datang pergi kepada Petrus, saudara kandungnya. Kami sudah bertemu dengan Mesias, katanya. Lalu Petrus skeptis, Mesias. Lalu dibawa kepada Yesus dia. Oh, namamu mulai dari sekarang ialah bukan hanya Simon anak Yohanes lagi, tetapi Petrus, batu karang. Karena kau akan seperti batu karang nanti. Kata Yesus kepada dia. Sudah dikatakan kepada dia demikian, belum juga kenal Yesus dia. Dia pergi menjala ikan lagi. Belum menjala ikan. Ternyata ibu mertuanya sakit. Ibu mertuanya sakit, demam tinggi. Lalu mereka panggil Yesus. Dipanggil Yesus, datang Yesus ke rumah mereka pada sore-sore hari. Lalu dipegang ibu mertua. Dihardik demam itu dari ibu mertua Petrus. Tujuannya supaya Petrus ini benar-benar orang yang sudah dipilih Yesus, tapi dia tahu bahwa dia orang yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus menunjukkan mujizat itu di rumahnya dengan menyembuhkan ibu mertuanya. Lalu orang sekampung dari Kapernaum itu dibawa ke rumah mertua Petrus itu, lalu semua yang kerasukan setan, yang berpenyakit, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oh, sudahlah, Yesus ini kalau rumahku kan sudah cukup kuberikan tempat Yesus menyembuhkan penyakit. Tapi enggak bisa dong ikut dia saya. Siapa yang kasih makan istri saya dan mertua saya dan anak-anak saya? Siapa yang kasih makan? Pergi dia menjala ikan. Sepanjang hari dia tidak dapat ikat seekor pun. Lalu Yesus datang ke danau itu. Dikatakan, Petrus, labuhkan perahumu ke tempat yang dalam di sana. Loh, sudah sepanjang hari danau ini kami jalani. Kami penjala ikan yang berpengalaman, tahu saya jam berapa di mana ikan ada. Kok jam begini ada di sana di tempat yang dalam? Ikan di pinggir-pinggir dong cari makan. Bukan di tempat yang dalam. Tapi Petrus mengatakan, mungkin teringat dia dengan mujizat yang di rumahnya itu. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku lakukan juga. Di gohetnya, di dayungnya, perahunya ke tempat yang dalam. Sekali campakkan jala dapat ikan ratusan ekor.
Terpesona Petrus waktu diseret jalannya, ditaruh ikan ke perahu itu, penuh perahu itu. Lalu baru ditinggalkannya perahu itu dan ikan itu dan ikut Yesus. Yesus mengatakan, mulai dari sekarang rencana saya, engkau bukan penjala ikan lagi, tapi akan menjadi penjala manusia. Itu rencana Tuhan. Dipilih. Maka pada ayat 16 Yohanes 15 itu, bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Dan di dalam segala kekurangan kamu, termasuk kau Judas, yang sampai sekarang masih mencuri uang dari bendahara yang di kantongmu itu, karena kau bendahara. Tapi engkau yang kupilih. Dari kekurangan-kekurangan masing-masing, Yesus mau membentuk mereka. Membentuk mereka, setelah dibentuk mereka, uji coba dulu. Jadi ada kelompok kecil 12 orang. Ada kelompok yang lebih besar 70 orang. Yang dibina oleh Tuhan Yesus. Makanya ikut kelompok kecil itu, pembinaan itu sangat penting. Kalau hanya dengar khotbah di gereja, kebaktian yang besar, gak ada tanya jawab, gak bisa bertanya juga di persahutahun dan yang lain-lain. Datang, makan roti, makan kue, ya. Tapi sekarang bukan kue lagi, nasi kotak. Nasi kotak. Habis itu pulang. Minggu depan di rumah siapa kita? Oh, di rumah Pak Victor Tobing. Nasi kotak lagi. Jadi bukan firman Tuhan lagi, nasi kotaknya yang penting. Mungkin ada di rumah yang mengatakan, tak usah, mami nggak usah masak ya, karena nanti pertanyaan kami makan di sana. Ngapain kita yang bergereja ini? Ngapain? Ngapain kita yang bertuhan Yesus ini? Bukan karena kesempurnaan kita, kebaikan kita, banyak kali kekurangan kita. Tapi Yesus mengatakan, begitupun kekuranganmu, aku mampu membentuk kau. Aku gak pernah salah. Akulah jalan dari kebenaran. Aku mampu membentuk kamu menjadi orang yang akan bermanfaat, yang akan saya pakai. Dan tujuan saya, ya kata Yesus, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jangan hanya tinggal di tempat. Datang dari rumah, pergi ke gereja, pulang ke rumah, pergi ke gereja, pulang ke rumah. Gitu aja kan? Gini-gini. Kepada siapa pergi? Oke. Nah sekarang ada 3 jenis buah. Ada 3 jenis buah yang akan kita lihat pertama-tama dulu. 2 buah yang pertama itu sangat penting sebelum kita melakukan buah yang menghasilkan buah yang ketiga. Jenis yang ketiga. Buah yang pertama itu dikatakan buah pertobatan. Dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 20, di sini Yohanes Pembaptis khotbah di pinggir sungai Yordan. Dan banyak orang datang kepada dia dari segala tempat karena dia teriak-teriak seperti orang gila. Masa berteriak di pinggir sungai? Siapa sih yang datang? Tapi karena terus dia berteriak-teriak, akhirnya datang dari kota ke sana. Ramai sekali. Ada orang Farisi, ada tentara, ada macam-macam. Lalu dikatakan, hai kamu semua keturunan ulat beludak. Siapakah di antara kamu yang bisa mengatakan kemana kamu akan pergi kalau murka Tuhan datang? Kampak telah tersedia di batang kayu. Kayu yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Oleh karena itu bertobatlah katanya. Bertobatlah dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu mari kita baca ayat Lukas 3 ayat 8 dulu. Bisa salah seorang ibu membaca yang suaranya agak kuat. Ayat 8. Lukas 3.
Ya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan kamu pikir kami anak-anak Abraham, Allah bisa menjadikan batu-batu itu menjadi anak bagi Abraham. Ya kami kan orang Kristen, anggota GKP Sriwijaya lagi. 4 kali ibadah penuh gereja itu setiap minggu. Kami Sudirman, kami gereja segala bangsa. Iya. Tapi dikatakan oleh Yohanes tadi, Yohanes Pembaptis ini kan, hai kamu keturunan ular beludak. Bukan kepada orang Islam dia bicara itu, kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang biasa beribadah. Tapi ibadah itu hanya sekedar ibadah, tidak ada artinya di dalam perubahan hidup. Karena yang mencuri masih mencuri, yang membunuh masih membunuh, yang memfitnah masih memfitnah, dan yang lain-lain itu. Lalu dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu orang-orang itu kemudian berkata, kalau gitu apa yang akan kami lakukan? Yang mencuri, jangan mencuri lagi ya. Kepada pengungut cukai, jangan kamu tagih, jangan kamu tagih cukai, bea cukai ya, pajak. Jangan kamu tagih pajak melebihi daripada apa yang harusnya mereka bayar. Istilah yang sekarang, jangan korupsi, jangan mata duitan kamu. Lakukan tugasmu dengan baik. Dan ini yang dimaksud dengan buah pertobatan. Jadi buah pertobatan itu berkenaan dengan perubahan hidup praktis. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Pemfitnah, jangan memfitnah lagi. Berbeda-beda, jangan berbeda-beda lagi. Tukang merepet, jangan honda merepet lagi, dan yang lain-lain. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan karena Yesus. Iya. Itu yang pertama. Jadi buah pertobatan ialah buah yang berkenaan dengan tindakan praktis di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang disuruh masak, tanggung jawabnya masaklah. Hal yang ada hubungannya dengan perubahan hidup secara praktis. Yang dilihat dan diamati orang. Sehingga bapak di rumah akan mengatakan, loh, kok istri saya ini biasa merepet, kok sekarang dia, kalau saya agak terlambat pulang ke rumah, ada saya, dia doh bapak, dari mana kau pak? Sudah jam berapa ini? Saya dengan anak-anak sudah nunggu untuk makan, kok belum datang-datang, jadi kami nggak jadi makan. Padahal satu saat bapak itu datang. Dari mana ya kau pak? Kan sudah jam berapa ini lu? Anak-anak sudah lapar, mau belajar lagi. Sampai ngangang pamangannya mati. Karena terkejut. Kenapa terkejut dia? Kok istri saya ini begitu lembut sekarang? Kenapa? Kenapa demikian? Pak, bangun. Nanti terlambat pergi kerja. Bangun, mandilah, sarapan sudah saya sediakan. Ternganga lagi suaminya itu. Biasanya, Pak, sudah jam berapa ini? Terlambat di kantor nanti. Aku pula dimarahi, sarapan belum apa katanya. Ya kan? Padahal kau yang terlambat bangun. Padahal kali ini, Pak, mandilah. Terlambat nanti ke kantor, sarapan sudah sediakan. Pulang dari kantor, ya sudah capek kau Pak ya. Iyalah, demi keluarga nggak apa-apalah. Ya, kan kau cinta keluarga lo. Terengah lagi suaminya itu, makin lebar mulutnya. Akhirnya dikatakan, Ma, kuliah belakangan ini kau kok nggak marah-marah lagi.
Lalu, ya nggak apa-apalah. Tapi ada ibu yang mengatakan, iya Pak, saya sudah pergi ke persekutuan Ibu Lydia. Saya dengar firman Tuhan di sana rupanya begini. Tidak mungkin orang lain bertobat kalau saya sendiri pribadi belum menunjukkan pertobatan di dalam diri saya. Saya yang selalu pergi ke persekutuan. Mengapa anggota keluarga kita sulit bertobat? Jangan persalahkan mereka. Jangan persalahkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus seakan-akan tidak bekerja dalam mereka. Sudahkah engkau menghasilkan buah pertobatan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Saya bacakan buah roh itu ada 9 di sana. Ya. Yang pertama kasih. Yang kedua sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Keempat kesabaran. Kelima kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. 8 kelemah lembutan. Dan 9 penguasaan diri. Ini menyangkut perubahan sikap batiniah. Kalau tadi sikap hidup praktis, ya kan? Buah pertobatan itu, ini yang menyangkut perubahan sikap batiniah dari orang yang sudah menikmati Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya. Satunya buah itu, bukan buah-buah roh, jangan salah ibu ya. Satu aja buah itu, tapi punya 9 seginya. Dilihat dari segini, dari atas, oh dia kasih. Dilihat dari samping, oh dia sukacita. Dilihat dari samping lagi damai sejahtera. Dari bawah kesabaran, kemurahan, kebaikan. 9. Enaro dohoy nang. Jadi biado hauma di huta. Bangau paso bujo songoni nanas si matuan kan. Oje paso buho songoni. Bebe nok ngalam matua au. Bahwa koron ngalam matua. Sudah dijol malam matua. Mula ko. Para sa juhaw may. Pulang mertuanya. Kemudian datang lagi mertuanya. Bah, yang datangnya kau inang. Kok kelihatannya capek kali kau? Dulu kau. Naik apa kau rupanya tadi? Ya, naik bus dari sana ke sana. Rupanya bus kami mau jatuh di perapat. Jadi tukar bus kami. Jadi lu jauh bilang, ini mah dia apa? Kelihatan kali, inang capek kali. Dulu. Minum jauh dah, minum jauh. Terengah lagi mertuanya itu. Tadinya pemarah-pemarah, sekarang dia. Kok penuh kasih dia. Tadinya, kok namar saya, ayo sobinoto. Soalnya biar bayan bawa sekolah ni danak. HP hoso ya ada kirik po. Arga gugu ni hauma, nggak pernah kau kirim dari sana. Sama anak Musyap Pudan aja kau kasih, sama kami nggak ada. Kali ini dikatakan, ndak apa-apalah, ndak apa-apa. Ya. Imadah sudah dimakan tikus apa? Ndak apa-apa. Jangan susah. Ada maksud Tuhan dengan itu. Terengah lagi mertuanya itu. Kok parumen kuini kok sukacita kali.
Karena apa? Terjadi secara internal manusia batiniahnya yang mengalami perubahan karena Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Roh Kudus itu menggantikan kedudukan Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, menuntun dia di dalam hati, masuk ke dalam hati sekaligus memeteraikan kita resmi sebagai anak Allah. Itu ayat 14, dimeteraikan. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tinggal di sini. Jadi kalau tidak bersukacita dia, padahal buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, sukacita, kasih. Kalau tidak kita lakukan itu, apa yang terjadi? Roh Kudus itu bersedih di sini. Maka dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kamu. Jadi jangan berdua, Tuhan saya suruh matodip di perbadia masuk tu bagai serahan. Dari mana lagi kusuruh? Sudah kusuruh kok, sudah di dalam hatimu. Roh Kudus kuberikan, memeteraikan kau menjadi anakku, milikku, yang kuperhatikan. Kok minta-minta lagi? Roh Kudus yang mana mau kukasih lagi? Perhatikan apa di gereja itu. Sering marilah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan suruhlah Roh-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami. Saban minggu diminta kayak gitu. 10 hari setelah Yesus naik ke surga sudah disuruh Roh Kudus. Sudah berapa ribu tahun yang lalu itu? Kecuali belum beriman kepada Yesus. Kalau belum beriman kepada Yesus, ya Roh Kudus nggak ada di sini. Tapi karena iman kita kepada Yesus, maka menggantikan Yesus yang sudah naik ke sorga, nggak bisa lagi secara pribadi dia seperti dulu membimbing Petrus, Yohanes dan yang lain-lain itu membina mereka. Roh Kuduslah yang disuruh kemari. Lalu waktu kita mau marah kepada anak kita yang belum cuci piring, mau bilang, kok cuci piring belum dicuci? Terus Roh Kudus sudah ngomong, jangan marah-marah kau, bilang dengan baik. Sayang, kok piring kita masih belum dicuci? Ada damai sejahtera kan? Tidak. Kok piring kita belum? Itulah persekutuan Lydia. Padahal marah-marah terus. Kan itu dibilang anak kita. Jadi perubahan secara internal manusia batiniah kita. Manusia batiniah kita dirubah oleh Roh Kudus itu jadi menghasilkan buah roh. Tadi buah pertobatan yang terjadi di sana, buah pertobatan itu dia hal-hal yang praktis tadi. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Pembohong jangan pembohong lagi. Ya. Jadi dua hal ini terjadi bagi murid-murid Tuhan kalau mereka akan menghasilkan buah yang ketiga. Buah yang ketiga ialah buah pekabaran Injil. Orang lain bertobat karena kita memberitakan Tuhan Yesus kepada orang itu. Apakah suami itu, apakah anak-anak itu. Tapi mereka sudah lebih dulu melihat. Mamaku ini. Enak kali rupanya ikut Tuhan Yesus. Gak marah-marah lagi. Selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan. Memang diberikan Tuhan kok. Tadinya mama bilang gak ada duitnya uang sekolah saya. Rupanya ada sekarang dikasih Tuhan. Karena mamanya itu didengarnya berdua. Tuhan, kan engkau yang mengatakan kepada orang Filipi, kau katakan dalam Filipi 4 ayat 19 itu, segala keperluanmu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu dua mamaku kudengar kata anaknya itu. Rupanya dikasih Tuhan kok. Kepada persekutuan kaum bapa hari itu saya katakan, kadang-kadang si iblis itu membisikkan kemari, kau adalah suami yang gagal. Ya. Masa tidak ada lagi beras di rumah untuk dimasak besok? Jadi suami apa saya?
dulu agak sering pengalaman seperti itu. Tapi diizinkan Tuhan itu terjadi untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Karena setelah kita berdoa, saya mau jalan kaki pagi-pagi keluar dari rumah sport, jalan kaki. Sudah kulihat dua goni besar di pintu gerbang itu beras. Tidak tahu dari siapa itu. Waktu kami di Singapura, lalu dekan kami mengatakan, Victor, you've been here 6 months. Sudah di sini kamu 6 bulan. Siapa sponsor kamu? Kok sampai sekarang tidak ada? Karena GKPI berbohong. Sorry, saya katakan itu. Mereka janji akan membantu kami dalam belajar studi di sana. Lalu jawab saya, I'm sorry sir. So what? Ya, Jesus will provide. Yesus akan memberikan. Saya bilang, rupanya ada leaflet kami, ada brosur kecil. Entah siapa bawa itu ke Australia. Bayangkan dari Singapura ke Australia. Dan dibaca 5 orang mahasiswa Indonesia, anggota persekutuan kecil, kelompok kecil. Bukan persekutuan kecil, kelompok kecil belajar firman Tuhan sekali seminggu. 5 orang aja. Dibaca gini, there is a family in Singapore. They need some help. Mereka membutuhkan pertolongan. Bagaimana kalau kita berlima yang akan memberikan setiap bulan kebutuhan keluarga itu? Sampai sekarang kami tidak kenal keluarga itu. Tapi mereka lah yang memberikan sampai kami selesai studi. Apakah terlalu pendek tangan Tuhan Yesus? Memberi. Imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jangan harap apa-apa dari Tuhan Yesus kalau kau tidak punya iman kepada Dia. Iman adalah fondasi, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yesus akan memberikan. Sampai tamat kami. Bayangkan, 5 orang mahasiswa saja. Karena Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita, ibu-ibu ya. Keinginanmu mau baju baru kan setiap minggu 2 kali satu hari tukar baju baru. Tapi bukan itu keinginan, tapi yang dijanjikan Tuhan kebutuhan. Kebutuhan. Segala sesuatu Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya. Sampai di mana kekayaan Tuhan Yesus? Ya. Dia punya emas, dia punya perak. Apalagi kita, anak kona doau, diban Tuhan Yesus, anak kona doau. Mungkinkah ibu telantarkan anak-anak ibu? Ibu ayah yang punya kemampuan yang sangat terbatas, sangat rindu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Apalagilah Yesus. Iya. Jadi karena terjadi perubahan itu di dalam manusia batiniah kita, maka waktu kita mengatakan, enak kali percaya kepada Yesus loh. Iya ya, sudah kuliah ibu juga lah. Sudah kuliah ibu lah. Sudah sukacita. Padahal Amang baru meninggal. Sekarang baru 2 minggu meninggal dia sudah ikut ibadah. Ketawa, sukacita. Di mana rahasianya rupanya? Iya kan? Saya burunya Yesus. Pernahkah Yesus melakukan yang tidak benar untuk saya? Kalau Bapak di rumah kami sudah dipanggil, berarti kami berpapakan Dia. Kan lebih hebat berpapakan Tuhan Yesus daripada berpapakan Bapak kami yang terbatas itu. Gimana? Di mana rupanya ibu ibadah? Ya di gereja juga beribadah lah. Saya tidak meninggalkan gereja saya kok. Tapi
Saya seperti kursus di sana, ada Ibu Lydia namanya. Ada Ibu Maria pagi-pagi. Di sanalah kami bisa kok tanya jawab di sana. Jadi kalau ditanya, apakah aku sudah berbuah? Yang pertama yang harus ditanyakan, bagaimana dengan buah pertobatanmu? Sudahkah? Yang kedua, bagaimana dengan buah roh? Pertobatan karena buah roh yang bekerja. Sudahkah? Karena itu mutlak penting sebagai jembatan bagi kita untuk mengatakan, ikut Yesuslah. Ikut Yesus. Iya. Jadi ibu-ibu sekarang saya usulkan ketua pembinaan kelompok kecil itu dengan bahan yang jelas, dengan kepemimpinan yang jelas, belajar yang jelas harus diikuti oleh semua anggota Lydia supaya bertumbuh. Oke, tak usah meper-meper waktunya ya, supaya jangan dipelototi bapak di rumah. Masuk duluan saya sampai di rumah daripada kau, katanya pula ya kan. Akhirnya ini. Oke, Tuhan berkati. Apakah aku sudah berbuah? Jawab sendirilah sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.